Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Ngobrol ringan sebelum pertandingan menghadapi West Ham. Gua mau ngobrol ringan apalagi kalau bukan terkait konferensi pers Ralf Rangnick ya. Ini gua translate dan pastinya gua rangkum juga dan nanti pastinya akan gua bumbui sedikit boleh ya dengan opini-opini gua. Langsung aja. Selamat siang Ralf, apa kabar? Bisakah kita mulai dengan beberapa berita update tentang tim? Ada beberapa pemain yang tidak ada dalam pertandingan sebelumnya menghadapi Brentford. Sancho, apakah dia ada untuk besok? Ini ditanyakan oleh wartawan ya. Rangnick berkata atau menjawab, dia tidak berlatih kemarin karena dia masih izin tidak berlatih. Dia menghadiri pemakaman pada hari Rabu. Itu masih sangat mempengaruhinya. Dia diharapkan kembali hari ini jam 3. Saat ini saya tidak yakin apakah dia akan ada untuk pertandingan besok karena yang meninggal itu kebetulan adalah anggota keluarga yang penting, seseorang yang dekat dengannya sepanjang hidupnya. Karena itu saya harus menunggu dan melihat. Saya akan berbicara dengannya selama latihan dan setelah latihan dan kemudian kami akan membuat keputusan apakah dia akan bisa bermain untuk besok. Lalu ada juga pertanyaan soal ya, ini dia. Sehubungan dengan malam kemarin, baru saja mendengar kalau rumah Victor Lindelof dibobol saat keluarganya berada di rumah, dibobol maling ya. Bagaimana dia dan bagaimana klub menyupport dia dan keluarganya? Dijawab oleh Ralf Rangnick, saya berbicara panjang lebar dengannya dalam perjalanan kami pulang dari London. Juga pagi ini kami berbicara sekitar 20-25 menit. Dia mengatakan kepada saya apa yang sebenarnya terjadi dan bahwa ini adalah peristiwa traumatis terutama bagi istri dan putranya yang berusia 3 tahun. Iya, bisa dibayangkan ya, rumah dibobol, dalamnya masih ada istri dan juga anaknya masih berusia 3 tahun. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia sekarang perlu tinggal di rumah. Dia tidak ingin meninggalkan istri dan keluarganya sendirian. Dan saya pahami itu sepenuhnya. Sebagai ayah dari 2 anak, artinya Rangnick ya. Kami sepakat bahwa dia tidak akan berlatih hari ini dan dia tidak akan ada besok untuk pertandingan. Jadi Victor Lindelof tidak ada untuk besok ya. Atau untuk nanti ketika menghadapi West Ham. Lalu ada lagi, oh ya ini dia, ada pertanyaan soal ada banyak kabar minggu ini tentang masa depan Jesse Lingard dan banyak spekulasi yang menghubungkan Manchester United dengan banyak pemain juga. Kami ingin tahu apa yang terbaru tentang Jesse dan saya tahu Januari ini bukan jeda transfer yang paling mudah. Tetapi apakah Anda ingin melakukan transfer di bulan Januari? Dijawab oleh Rangnick, mengenai Jesse, itu sama dengan beberapa pemain lain. Dia pemain yang sangat bagus, saya melihat itu di setiap sesi latihan. Bagi saya itu normal jika klub lain seperti misalnya Newcastle menunjukkan minat padanya. Tapi bukan saya yang berurusan dengan itu. Saya tahu mungkin ada minat dari klub lain. Tapi jika Anda bertanya kepada saya sekarang apa yang akan terjadi dalam 10 hari ke depan hingga penutupan jendela transfer, saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Ya, betul ya, karena memang soal transfer keluar masuk itu bukan di tangan Ralf Rangnick. Dan seperti di masa-masa saat Alex Ferguson, bahkan kan itu ada David Gill yang mengatur itu semua. Setelah David Gill pastinya ada seorang Ed Woodward dan itu ranahnya sekali lagi bukan ranah manajer, jual siapa, beli siapa. Mereka hanya bisa merekomendasikan dan yang mengeksekusi kalau dalam hal ini sekarang ini ya John Murtough sepengetahuan gue ya. Lalu ada lagi pertanyaan, halo Rolf, saya ingin bertanya tentang Diogo Dalot. Dia bukan pemain yang sering bermain sebelum Anda datang, tetapi dia menjadi jauh lebih sering bermain sekarang. Apa yang dia lakukan, apakah yang dia lakukan itu tepat untuk tetap berada di dalam tim Anda? Di area mana dia bisa membuat Anda terkesan dan di mana dia perlu untuk diperbaiki lagi? Dijawab oleh Rangnick, secara ofensif dia bagus. Dia seseorang yang bisa memberikan umpan silang dari sayap dan dia bisa menghadapi pemain dalam situasi 1 lawan 1. Area yang masih bisa ditingkatkan, di mana ada ruang untuk perbaikan itu adalah tentang kemampuan defensifnya.
Dia bukan back sayap defensif, tapi lebih ke back sayap ofensif. Ini normal. Ada beberapa back sayap lain di klub lain yang sama. Artinya tidak balance ya antara kemampuan defensif dan juga ofensifnya. Tidak sedikit dari back sayap tersebut yang sebelumnya bermain sebagai sayap kanan atau sayap kiri. Sejauh ini dengan perkembangan sejak saya ada di sini, baik itu Diogo dan Alex Telles, saya sangat senang. Mereka mendapatkan jauh lebih banyak waktu bermain sekarang karena Luke Shaw cedera dan Aaron Wan-Bissaka masih sakit. Jadi ya, saya senang memiliki dua pemain itu. Seperti yang saya katakan, secara ofensif keduanya bagus dan itu merupakan kekuatan mereka. Tapi secara defensif masih ada ruang untuk bisa dilakukan perbaikan. Sepakat gue. Ada lagi pertanyaan. Hai Ralph, kembali lagi ke Jesse. Apakah hanya karena dia lebih berharga bagi Anda di skuad karena mempengaruhi ketersediaan dia sebagai pemain dibandingkan dengan biaya pemasukan transfer permanen atau pinjaman yang Anda bisa dapatkan bulan ini? Artinya, apakah Jesse Lingard ini lebih dipertahankan karena itu tadi untuk menjaga kedalaman skuad daripada untuk menambah income untuk klub? Karena kan sebelum gue lanjutkan ya mengenai pertanyaan ini, kalau bisa gue jelaskan lebih lanjut. Karena kan Jesse Lingard ini musim panas akan lepas karena kan belum ada perpanjangan kontrak. Nah, ditanya maksudnya oleh wartawan ini apakah Rangnick lebih memilih Jesse Lingard di keep supaya kedalaman skuad terjaga daripada mendapatkan pemasukan lebih dengan menjual dia di bulan Januari ya, karena kalau di bulan atau di musim panas nanti kan otomatis nggak dapat pemasukan ya klub. Dijawab, seperti yang saya katakan, ini juga pertanyaan tentang apa yang diinginkan pemain, opsi apa yang sebenarnya dia miliki, apakah dia melihat peluang untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Itu semua pertanyaan yang tidak bisa saya jawab untuk dia atau pemain lain. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh para pemain dan agen mereka sendiri. Apa yang bisa saya katakan di sini adalah dia pemain yang sangat bagus, pemain teknis, dan tentu saja dia bisa bermain untuk banyak klub di Liga Premier secara reguler. Di sini, di Manchester United, tidak mudah karena kami memiliki pemain lain yang juga bisa bermain di posisi itu, dan kami tidak bisa mengubah dari satu pertandingan ke 5 atau 6 posisi lainnya. Artinya untuk itu tadi ya, merotasi setiap pertandingan. Kalau gue nilai seperti itu untuk posisi yang sama itu tidak mungkin dilakukan. Seperti yang saya katakan, untuknya saya tahu kontraknya akan berakhir di musim panas. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia ingin mendapatkan lebih banyak waktu bermain mulai sekarang? Oleh karena itu sekarang sah saja untuk berbicara tentang opsi lain. Tetapi saya tidak senang jika dia bertahan sampai sisa musim. Artinya ya Rangnick senang aja kalau Lingard itu bertahan sampai dengan sisa musim ini di Manchester United. Saya tahu dia adalah pemain yang selalu bisa bermain, bahkan jika kami harus memainkannya sejak awal. Saya tahu level seperti apa yang akan saya dapatkan darinya. Begitulah cara saya menggambarkan situasinya. Wow. Jadi intinya ya sekarang nih kalau dari jawaban Rangnick ya, kalau gue nilai ya sekarang dibalikin lagi ke pemainnya maunya seperti apa, mau stay atau mau cabut dari Manchester United. Artinya pemain dan juga agennya. Tapi kalau dibalikin lagi ke Rangnick, ya Rangnick senang-senang aja kalau Jesse Lingard ini bertahan di Manchester United paling tidak sampai dengan musim panas. Dan keputusan antara dia pergi atau tidak itu bukan di tangan Ralf Rangnick ya, kalau gue bisa simpulkan tadi. Selanjutnya, next. Jika Manchester United akan menunggu sampai musim panas untuk transfer, seberapa besar prosesnya? Artinya untuk menuju ke sana tuh sudah sampai sejauh apa ya untuk melakukan transfer di musim panas? Karena kita tidak tahu siapa yang akan jadi manajer selanjutnya. Apakah Anda atau orang lain? Oh, ditanyakan soal kaitannya tersebut ya. Oke, dijawab oleh Rangnick. Fokus saya seluruhnya ada pada seperti yang telah saya tunjukkan sejak awal, adalah memenangkan pertandingan dengan tim ini. Untuk memenangkan pertandingan, kami perlu berkembang sebagai tim dan kami perlu meningkatkan di beberapa area. Saya pikir kami telah melakukannya dalam beberapa minggu terakhir, tetapi masih ada lebih banyak ruang untuk itu di permainan kami. Artinya untuk bisa ditingkatkan lagi ya. Disinilah fokus saya dan saya tidak terlalu berurusan dengan hal-hal lain yang mungkin terjadi dalam 3 atau 4 atau 5 bulan mendatang. Ini adalah masalah yang tidak jadi prioritas dalam daftar saya.
Daftar teratas saya adalah bagaimana kami bisa memenangkan pertandingan dengan West Ham. Dan setelah jeda internasional, pertandingan yang akan datang di Piala FA melawan Middlesbrough, lalu melawan Burnley. Setelahnya kami akan bermain melawan Southampton di kandang, lalu Brighton di kandang. Disinilah fokus saya. Wow, jadi dia tidak peduli. Fokus Ralf Rangnick adalah di pertandingan Manchester United. Selamat siang Ralf, saya ingin tahu komentar Anda tentang perpindahan metode ke 3 back. Anda mengatakan Anda berharap telah melakukannya pada pertandingan melawan Aston Villa dan kemudian Anda menerapkannya pada saat melawan Brentford. Bagaimana proses adaptasi selama pertandingan dan mengetahui kapan harus mengubah area ini, artinya jadi 3 back ya. Dan bagaimana cara membawa metode Anda ini ke tim Manchester United? Dijawab oleh Rangnick, sepak bola sedikit mirip dengan catur. Hal-hal bisa berubah begitu cepat selama pertandingan. Menonton semifinal semalam di Piala Carabao antara Arsenal dan Liverpool, Anda bisa melihat banyak hal yang bisa berubah dari 1 menit ke menit lainnya. Beberapa bagian dari permainan Anda mencoba mendominasi permainan, namun bisa saja tiba-tiba itu berubah atau berbeda. Oleh karena itu, penting juga untuk dapat bereaksi terhadap apa yang dibutuhkan di permainan dan apa yang dibutuhkan tim. Faktanya, kami memiliki konstelasi yang sama persis di Brentford dengan yang kami miliki di Aston Villa. Kami bermain 2-0 melawan tim yang tidak akan menyerah. Bahkan di Liga Inggris, saat tertinggal 3-0, tim cenderung tidak menyerah begitu saja. Bagi saya itu logis. Dengan pengalaman negatif yang kami alami di Villa Park, kami melakukan secara berbeda kali ini. Kami memasukkan Harry Maguire ya, dan mempertahankan hasil 2-0. Pada akhirnya kami bahkan mencetak gol ketiga melalui serangan balik dan sejak itu kami jelas akan memenangkan pertandingan. Wow, jadi dari metode dan pengalaman ini, apakah kita harus memahami jika konstelasi itu muncul lagi, Anda akan menggunakan metode 3 back yang sama di belakang? Jadi ditanyakan ya, jadi apakah kalau keadaannya seperti ini lagi, kalau seandainya Manchester United sudah unggul ya di 15 menit, 20 menit terakhir, apakah akan main jadi 3 back atau 5 back lagi? Dijawab oleh Rangnick, ya, saya pikir semua tim di sepak bola harus bisa memainkan formasi yang berbeda. Anda sudah mengatakan tentang konstelasi itu, dan kami harus selalu bisa bermain dengan 3 back. Bahkan di bawah Ole, ketika bermain di Liga Champions menghadapi Atalanta, atau di Liga Premier saat tandang ke Tottenham, kita bermain dengan 3 back. Jadi mengapa kami tidak bisa bermain dengan 3 back, dan jenis back tengah kami adalah back yang berkualitas dan kami memiliki juga back sayap. Dan kami telah berbicara sebelumnya tentang Diogo Dalot dan Alex Telles. Mereka berdua secara ofensif cukup kuat, jadi mereka akan lebih berharga sebagai back sayap. Bagi saya akan melakukannya lagi, tetapi saya juga tidak akan mengecualikan waktu di musim ini dengan mengubah filosofi menjadi 3 back sejak awal. Artinya tidak mungkin bermain 3 back secara awal, kalau gue artikan seperti itu ya. Memang akan bermain 3 back tapi tidak dari awal. Karena untuk melakukan hal itu kami juga membutuhkan waktu latihan. Ini bisa saja misalnya terjadi dalam seminggu setelah jeda internasional yang kami butuhkan untuk berlatih seperti itu. Itu juga tergantung bagi para pemain yang ada. Artinya kalau dari sini gue simpulkan ya mungkin kalau untuk menerapkan 3 back dari menit awal butuh butuh waktu lagi untuk bisa menerapkan itu. Dan mungkin pada saat jeda latihan di mana ada ya tidak liga, jadwalnya kan namanya juga jeda internasional karena mungkin Ralf Rangnick bisa lebih mematangkan konsep 3 back sehingga bisa ditampilkan dari menit awal. Itu juga tergantung dengan pemain yang tersedia. Ditanyakan juga, Ralf, jelas pergantian di pemain bertahan jadi 3 back membuat Ronaldo keluar lapangan dan dia bereaksi seperti itu. Ini ketika menghadapi Brentford ya. Saya tidak tahu apakah Anda berbicara dengannya lagi sejak itu. Saya bertanya-tanya bagaimana Anda menghadapi situasi ini karena dia adalah pemain besar dan dia menarik perhatian dengan segala jenis ketidaksenangan yang dibesar-besarkan di pertandingan tersebut. Bagaimana Anda menghadapinya? Wah, betul kan? Karena setelah itu kan di media di blow up gambarnya, fotonya, videonya ketika ya Rangnick dan Ronaldo ini berbincang-bincang ketika Ronaldo terlihat
tidak happy ya setelah diganti. Nah, dijawab oleh Rangnick, saya pikir kita tidak perlu terlalu mempermasalahkannya. Wah, setuju. Saya hanya bisa berbicara tentang diri saya sendiri dan staf pelatih saya. Saya menjelaskan itu kepadanya, bahkan selama pertandingan ketika kami melakukan percakapan kecil setelah kami mencetak gol ketiga. Faktanya, saya mengatakan kepadanya hal yang sama seperti yang baru saja saya katakan dalam konferensi pers kami setelah pertandingan. Tugas manajer sepak bola adalah membantu tim memenangkan pertandingan. Bagi saya sudah jelas setelah pengalaman di Villa Park bahwa kali ini kami harus melakukan sesuatu yang lebih baik. Kami melakukannya dengan lebih baik dan satu-satunya pertanyaan adalah siapa yang akan kami ganti. Tentu saja Cristiano Ronaldo adalah pencetak gol yang produktif dan sebagai pemain akan selalu ingin bermain dan mencetak gol. Dia juga bertanya, mengapa saya? Mengapa tidak mengganti salah satu pemain yang lebih muda? Jawabannya datang 5 menit kemudian ketika salah satu pemain muda mencetak gol ketiga. Mungkin Cristiano juga bisa mencetak gol ketiga, tapi sepak bola tidak selalu tentang mungkin. Nah, ini ya tidak selalu tentang mungkin. Jadi kalau menurut gua ya, jadi tidak ada mungkin ya, sepak bola tuh bukan tentang mendang ataupun mending, layak ataupun tidak layak, artinya layak menang, tidak layak menang. Menurut Rangnick bukan tentang itu ya. Dan ini juga kalau menurut gue ya bukan mungkin kalau ini, mungkin kalau begitu, bukan tentang itu ya sepak bola itu kalau menurut Rangnick ini. Ini tentang mengambil keputusan di tangan yang tepat dan juga di saat yang tepat. Kami unggul 2-0 dan Cristiano memberikan assist untuk gol kedua ketika dia memberikan bola ke Bruno. Secara taktis, salah satu situasi terbaik dalam permainan, penyerang tengah kami datang ke arah bola dan pada saat yang sama, Bruno sebagai salah satu dari dari pemain kami berlari vertikal. Inilah alasan mengapa kami pada akhirnya mampu mencetakkan gol tap in ya dengan Mason Greenwood. Tetapi sekali lagi, Ronaldo ini bukan diganti di dalam pertandingan untuk yang pertama kali. Saya pikir ada pergantian pemain seperti ini bahkan ketika dia bermain di bawah Sir Alex. Ya memang betul sih, Cristiano Ronaldo bukan sekali ini ya diganti di pertandingan dan ya kurang lebih Rangnick mengartikan ya nggak usah dilebih-lebihkan lah ya. Bahwa bermain seperti Cristiano tidak suka diganti, bagi saya cukup normal. Reaksinya emosional, tapi bagi saya ini bukan masalah sama sekali. Saya pernah melatih pemain lain, mungkin tidak dengan nama besar seperti Cristiano, tapi saya juga memiliki pemain seperti Krasimir Balakov, ini adalah pemain nasional Bulgaria ya. Seperti Klas Huntelaar muda, atau Raul González Blanco, mantan pemain Real Madrid ketika bermain di Schalke dan juga Ebesan. Jadi saya tahu bagaimana pemain ofensif berperilaku dan bereaksi terhadap pergantian semacam ini. Tetapi sekali lagi ini tentang tim kami. Ini tentang mendapatkan poin. Kami berada dalam posisi di mana setiap pertandingan sangat penting, di mana kami perlu memastikan bahwa kami mendapatkan jumlah poin maksimal. Ini adalah bagian terpenting. Lebih penting daripada tidak peduli siapa itu, apakah itu Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, atau Bruno Fernandes, atau pemain lain. Bruno juga pernah diganti dan dia tidak senang dengan itu. Peristiwa itu terjadi beberapa minggu terakhir. Ini tentang apa yang terjadi bagi kepentingan terbaik untuk tim dan juga klub. Ya sepakat sih, tidak ada yang lebih besar daripada klub kan. Dan seperti yang gue sebutkan juga di video gue sebelumnya, ya ini cuman reaksi natural aja dari Cristiano karena dia mungkin kesal diganti, dia belum merasa bermain maksimal ya kan. Tapi sebagai seorang profesional, dan gue percaya dia merupakan salah seorang pemain top profesional yang sering dibilang oleh media-media ya kan. Gue yakin akan berhenti di pertandingan itu saja. Artinya dia akan fokus lagi untuk pertandingan selanjutnya. Apakah dia akan dimainkan dari awal ataupun dia akan diganti seperti pada saat menghadapi Brentford sih, menurut gue pelatih atau manajer yang lebih tahu akan hal tersebut. Kurang lebih demikian ngobrol ringan soal konferensi pers Ralf Rangnick kaitannya pertandingan antara Manchester United menghadapi West Ham. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan ya.